Gawat, tolong Pak Prabowo. Jokowi teken PP Tapera. Gaji pekerja dipotong 3% per bulan. Presiden Joko Widodo menandatangani peraturan pemerintah PP nomor 25 tahun 2020 tentang penyelenggaraan tabungan perumahan rakyat atau Tapera. Dalam aturan itu, seluruh pekerja diwajibkan mengikuti program Tapera. Berdasarkan pasal 7 PP 25/2020, BP Tapera tak hanya mengelola dana perumahan bagi pegawai negeri sipil atau PNS, melainkan juga seluruh perusahaan. Peserta BP Tapera adalah calon PNS, aparatur sipil negara, atau ASN, prajurit, dan siswa Tentara Nasional Indonesia, TNI, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Polri, pejabat negara, pekerja di Badan Usaha Milik Negara atau BUMN, Badan Usaha Milik Daerah, BUMD, Badan Usaha Milik Desa, perusahaan swasta, dan pekerja apapun yang menerima upah. Besar simpanan peserta ditetapkan sebesar 3% dari gaji atau upah untuk peserta pekerja dan penghasilan untuk peserta pekerja mandiri. Bunyi pasal 15 ayat 1 PP 25 tahun 2020. Skema tabungan perumahan rakyat mengambil iuran dari pekerja dan memberi kerja. Pemberi kerja menanggung 0,5%, sementara pekerja 2,5% dari total gaji karyawan. Iuran itu maksimal dibayar tanggal 10 tiap bulan. Kepesertaan Tapera berakhir jika pekerja memasuki masa pensiun, mencapai usia 58 tahun. Syarat khusus bagi peserta mandiri: peserta meninggal dunia atau peserta tidak memenuhi kriteria sebagai peserta 5 tahun berturut-turut. Pak Prabowo, kenapa Anda diam saja? Prabowo butuh restu Presiden petahana untuk 2024. Mungkin ini strategi Prabowo. Misal ya, ini misal loh. Nanti silahkan ribut dan silahkan berdebat di kolom komentar. Prabowo bergabung ke pemerintahan karena beliau sadar sejak zaman SBY, setiap presiden terpilih di Pilpres itu bukan berdasarkan suara terbanyak dari pilihan rakyat, tapi sesuai keinginan presiden petahana atau presiden yang menjabat. Tentu saja, yang saya maksud presiden itu bukan satu orang, tapi termasuk lingkaran kekuasaan di sekelilingnya. Alasan saya sangat sederhana. Di sistem bernegara, kita lembaga kepresidenan sangat kuat, sangat berkuasa. Dia pimpinan pemerintahan, dia juga kepala negara. Secara tidak langsung, semua lembaga-lembaga pemerintah dan lembaga-lembaga negara di bawah kekuasaannya. Kita mungkin pura-pura mengatakan DPR sebagai perwakilan rakyat adalah setara dengan lembaga kepresidenan. Tapi, begitu kita berbicara presiden sebagai kepala negara, maka DPR, MPR, DPD, MA, MK, BPK, dan KY sebagai bagian dari lembaga negara pada kenyataannya adalah di bawah sang kepala negara. Dengan sistem bernegara dan kondisi perpolitikan kita sekarang, tidak ada yang mengawasi, apalagi di atas seorang presiden. DPR yang seharusnya jadi pengawas pemerintahan berisi mayoritas dari orang-orang partai politik pendukung presiden. Makanya, sering terjadi ketua partai politik justru menjabat sebagai menteri. Apa masuk akal anggota-anggota Pak Menteri di DPR akan berani mengkritisi pemerintah? Nggak mungkin kan? Kalau lembaga-lembaga negara saja, pada dasarnya di bawah pengaruh kekuasaan presiden. Apalagi cuma lembaga negara berbentuk independen yang kita sebut KPU, Komisi Pemilihan Umum. Jadi wajar saja, Pilpres bagi saya dan mungkin sebagian orang cuma akal-akalan demokrasi. Buang-buang biaya. Toh, calon presiden terpilih sudah pasti yang direstui presiden yang berkuasa. Jadi ingat lelucon Dr. G.T. Eng, Pilpres. Di Indonesia sudah ketahuan pemenangnya, jauh sebelum Pilpres berlangsung. Makanya berkali-kali saya katakan, kalau sistem kita tidak berubah, sampai kiamat pun,
setiap presiden petahana saya jamin akan berkuasa 2 periode. Kalau misalnya dirubah masa jabatan presiden 10 periode, maka setiap presiden akan menjabat 10 periode. Inilah menurut saya alasan kenapa Prabowo merapat ke rezim Pak Jokowi. Sebut saja beliau sedang mengejar restu presiden petahana. Karena tanpa restu presiden petahana, mau dipilih 99% rakyat pun, dia akan tetap kalah. Baca, dikalahkan. Karena itu, berulang kali saya katakan, saya secara pribadi memahami langkah politik Prabowo Subianto. Sebagai seorang politikus, yang dia lakukan tidak salah. Sebut saja, beliau berdamai dengan kondisi politik yang kita ciptakan setelah reformasi, atau merubah MPR dari lembaga tertinggi milik negara jadi lembaga tinggi negara. Jadi, apakah Prabowo Subianto seorang pengkhianat? Yes, bagi sebagian ex-pendukungnya. Tapi pertanyaan pentingnya, dia berkhianat untuk apa? Ini yang masih jadi misteri dan masih saya tunggu. Kalau alasannya berdasarkan teori, saya di atas. Saya bisa memahami dan saya hormati. Di antara kawan-kawan banyak yang ngomong, kebenaran dan kebatilan tidak bisa disatukan. Kalau sudah bergabung dengan kebatilan, berarti orangnya nggak benar. Betul, dan saya sepakat. Tapi, 1000 tahun ke depan pun tidak akan ada perubahan di negeri ini. Selamanya para cukong yang akan mengendalikan perjalanan bangsa ini. Kecuali rakyat, siapa melakukan revolusi? Pertanyaannya, siapa yang siap dengan revolusi? Terakhir, apakah kami masih mendukung Prabowo? Saya kutip lagi, kata-kata saya di awal, Prabowo bergabung dengan rezim Pak Jokowi. Kami lambaikan tangan padamu Jenderal, dan kami ucapkan salam perpisahan. Sekarang kita berada di perahu yang berbeda, tapi mungkin saja tujuan kita masih sama. Ditulis oleh Azwar Siregar. Netizen pun ikut berkomentar. Maaf, saya kurang sependapat dengan Bung Azwar, kata Abu Ahnaf. Anies tidak direstui presiden untuk menjadi gubernur. Lawannya Ahok yang didukung presiden dan Taipan tetap saja kalah. Jangan pernah menafikan kekuasaan Allah. Prabowo Subianto tidak menjadi presiden karena Allah tahu dia bukan orang yang amanah. Bangsa ini juga sedang diberi ujian. Beginilah jadinya kalau pilih pemimpin hanya berdasarkan kecitraan. Allah membukakan tabir kebobrokannya. Netizen lain, Wildy Khalid. Kayaknya nggak juga. Buktinya SBY sebagai rivalnya Megawati. Padahal Megawati sebagai petahana tetap menang sebagai presiden. Ini karena curang dah. Sampai di sini, paham kan? Jadi, apa yang terjadi sekarang? Ex-pendukung Prabowo saling tawuran. Untuk menambahkan kembali, ex-pendukung Prabowo jauh lebih berbahaya daripada mendamaikan Korea Utara dengan Korea Selatan. Kalau mendamaikan Korea Utara, resikonya paling cuma dinuklir sama si Kim Jong-un. Sedangkan mendamaikan ex-pendukung Prabowo, baik yang pro maupun yang udah anti, resikonya bisa di-mapping. Anak istri dilibatkan, adu kaya, adu cantik, adu ganteng, dan adu-aduan lainnya. Saya coba pernah WA di pihak sana. Saya dianggap perwakilan pihak sini. Saya ngobrol pihak sini. Saya dianggap pro ke sana. Ujung-ujungnya, saya dianggap bermain dua kaki. Padahal lebih tepatnya, saya lebih sering ongkang kaki. Ya sudah, saya menyerah. Sekedar berbagi pandangan. Buat kawan-kawan saya yang kalenger, saya pikir sah-sah saja. Kalau misalnya beberapa mantan kawan-kawan kalian yang dulu selalu bersama tetap nunut sama Prabowo sampai mati. Itu adalah pilihan politik, kepercayaan, cinta. Tolong dihormati, tolong dimengerti. Sebaliknya, buat K24, seharusnya tidak perlu terlalu reaktif menanggapi kritikan, bulian, atau bahkan hujatan kepada Prabowo. Ini resiko Prabowo sebagai tokoh politik. Apalagi dia memutuskan bergabung dengan rezim yang dulu dia lawan. Sikap reaktif dan membela mati-matian
membuat Anda tidak ada bedanya dengan Jokower dan Ahoker. Jokower dan Ahoker juga mati-matian membela tuan mereka. Tidak peduli benar atau salah. Jadi wajar kalau kalian dianggap mengkultuskan manusia. Bagaimana menurut pendapat Anda?